Ya, tentunya selain kegiatan kuliah tamu, saya dan Fakultas Ekonomi Bisnis ini mengadakan perjanjian kerjasama untuk melakukan riset dan penelitian. Saya mendorong mahasiswa juga banyak mengangkat tema-tema skripsinya dalam bidang ekonomi kreatif. Tapi juga berharap dari teman-teman bekerjasama dengan Ekraf ini bisa menjembatani dengan kehidupan real di dunia nyata ketika mereka nanti lulus dan bekerja, membuka lapangan usaha dan berkreatif agar wirausaha ini berkembang terus. Sebagai pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, subsektor paling menonjol itu musik. Kemudian di bawah musik ada kuliner dan seni pertunjukan. Kurang lebih 3 tahun ini, sekitar percandian Borobudur, Mendut dan lain-lain itu dibangun namanya balkon desk. Tapi fokusnya menjual UMKM lokal, Bu. Itu mulai digencarkan karena Menteri BUMN banyak menggelontorkan dana di sana, sehingga Kota Magelang meningkat pendapatan ekonomi kreatif. Oke, potensi 17 sub ekonomi kreatif yang ada di Kota Kudus, pemetaan dan pendataan. Sejauh mata memandang, ini yang 3 besar di Kota Kudus, 200 sampai 300. Kria sekitar 100 sampai 200. Ini yang kita temukan di Kota Kudus. Dulu orang tua kita cuma menjahit, tapi sekarang kita beda. Kita mendesain, menjahitnya sudah ada sendiri. Jadi sudah upgrade di dunia ekraf ini. Kebetulan saya men-soft launching bersama Pak Bupati. Kita membuka rumah kreatif atau disebut Kreatif Hub. Jadi di situ nanti akan tukar ide, tukar masukan tentang hal-hal yang bersifat kreatif. Kenapa saya datang ke UMK? Salah satunya ini, dalam perumusan kata kreatif, Komite Ekonomi Kreatif membutuhkan peran akademik untuk proses pentaheling, ya. Mas, bisa diceritakan Mas kegiatan hari ini Mas? Jadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 ini saya selaku Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan sebagai narasumber di acara kuliah tamu di Fakultas Ekonomi dan Bahasa bertema menggugah peran serta milenial untuk memajukan ekonomi kreatif di Kabupaten Kudus. Temanya itu. Nah, tadi sepertinya ada 3 poin penting Mas, tujuan dari Ekraf mengajak mahasiswa tadi. Itu apa sih Mas? Ya, tentunya selain kegiatan kuliah tamu, saya dan Fakultas Ekonomi Bisnis ini mengadakan perjanjian kerjasama. Itu ruang lingkupnya adalah untuk melakukan riset dan penelitian. Ya, kemudian saya mendorong mahasiswa juga banyak mengangkat tema-tema skripsinya dalam bidang ekonomi kreatif. Tentunya itu kita akan bersinergi bersama, kita sebagai pelaku, kemudian akademisi sebagai peneliti. Kurang lebih seperti itu, Mas. Bisa diceritakan Bu, gimana Bu kok bisa ada kuliah tamu hari ini Bu, bekerja sama dengan Ekraf Kudus? Ya, jadi kemarin memang ada usulan dari Kaprodi. Sebenarnya ini kan kegiatan itu adalah rutin ya Mas ya, kuliah tamu setiap semester diadakan di setiap prodi di Fakultas Ekonomi.
namun ini kemarin dari program manajemen yang mengadakan kegiatan ini, kemudian kita kok dilalah ada kerjasama dengan Ekraf. Di sini dari Pak Fajar, dosen FKIP, mengarahkan kami untuk bekerjasama dengan Ekraf. Kemudian kami juga dikenalkan dengan Pak Palari yang akan mengisi materi ini. Dan alhamdulillah karena ini bersinergi juga dengan mata kuliah yang ada di prodi manajemen, yaitu manajemen UMKM dan koperasi, sehingga kami bisa menjembatani ini sehingga mahasiswa juga tidak hanya secara teori mendapatkan ilmu terkait dengan kewirausahaan di materi UMKM selama 1 semester, tapi juga berharap dari teman-teman bekerjasama dengan Dinas Ekraf ini bisa menjembatani dengan kehidupan real di dunia nyata ketika mereka nanti lulus dan bekerja, membuka lapangan usaha dan berkreatif agar wirausaha ini berkembang terus. Kira-kira Bu, ke depan ada yang jadi kerjasamakan nggak Bu, Fakultas Ekonomi dengan Ekraf Kudus Karena ini? sebenarnya kan kalau melihat dari visi misi UMK di sana itu ada muatan kewirausahaan, ya. Itu harusnya ya ini bekerja sama secara berkelanjutan dengan Ekraf. Jadi kita di dunia akademis ya di Universitas Muria Kudus itu tidak seperti menara gading ya Mas ya. Jadi kita tidak hanya secara teori tapi juga secara prakteknya kita juga mensupport ke sana agar teman-teman mahasiswa juga punya daya juang untuk memotivasi mereka menciptakan usaha-usaha yang tentu saja kreatif, jadi tidak hanya sekedar berdagang atau berjualan, tetapi juga muatan kreatif, inovatif itu ada di setiap langkah mereka ketika mendirikan usaha atau berwirausaha. Gimana ya menurutmu kegiatan kuliah tamu hari ini? Untuk kuliah tamu hari ini saya kira dan saya rasa itu cukup mengedukasi terkait peran Civitas Akademika, dan bagi mahasiswa benar-benar mengetahui apa itu Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa menerapkan secara perlahan dengan adanya kuliah tamu pada persiang hari ini. Menurutmu penting nggak sih kuliah-kuliah tamu seperti ini? Kuliah tamu tergantung dari judul dan apa yang akan dibawakan nanti ke depannya, dan untuk kali ini karena berhubungan dengan ekonomi kreatif maka saya kira penting. Gimana menurutmu tadi? Apa yang kamu dapatkan dari kuliah tamu hari ini? Yang saya dapatkan dalam ekonomi kreatif hari ini adalah pemetaan serta langkah apa yang akan diajukan ke depannya dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Kudus sendiri dengan anggaran senilai 200 juta. Dan itu nanti dari Bapak Valeri sendiri mengedukasi dan juga menginspirasi bagi kita semua para mahasiswa untuk bisa ikut serta ikut hadir dan tidak apatis terkait ekonomi kreatif di Kota Kudus. Karena kamu tertarik nggak untuk menjadi pelaku bisnis atau ekonomi kreatif ke depan? Kalau saya sendiri sementara yang saya minat, yang saya tertarik adalah membantu dari ekonomi kreatif untuk mensurvei data kuesioner siapa aja pangsa pasarnya dan ekonomi yang terkait pendataan yang terdaftar secara NIP, NPWP atau mungkin ada yang berkaitan dengan perizinan. Jadi ke depan tertarik nggak jadi pelaku ekonomi kreatif? Ke depan tetap tertarik saya untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Karena Indonesia sendiri seperti pernah dikatakan Bapak Prabowo pada saat itu bahwasanya Indonesia ini sudah mengalami dalam tataran G20, artinya kita sudah di dalam tataran antara berkembang dan maju, kita ada di tengah-tengahnya, dan itu menjadikan saya sebagai pemuda memang harus mengambil ikut andil berperan agar bisa lebih cepat untuk berkontribusi agar bisa memajukan bangsa Indonesia ini.